Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya Ratu Ayu dari Gria Taksu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengendalikan pikiran bawah sadar. Nah, jadi di dalam pikiran manusia itu ada dua. Yang pertama adalah pikiran sadar, kemudian yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini ada di otak kiri, kemudian presentasinya sendiri adalah 12%. Dan yang kedua, pikiran bawah sadar ini berada di otak kanan dan presentasinya sendiri adalah 88%. Dan keduanya memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Untuk yang pertama yaitu pikiran sadar, ini berfungsi untuk menganalisa logika, kemudian menata bahasa, untuk hitungan, kemudian juga melafal angka, dan ini biasanya memang termasuk dalam ingatan jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Ini memiliki fungsi atau kegunaan yang berhubungan dengan kreativitas. Misalnya menggambar, kemudian melukis, menciptakan lagu, bermusik. Ini memang biasanya berhubungan dengan seni. Kemudian juga ini bisa menghasilkan emosi dan juga berimajinasi. Jadi ketika kita sedang melamun atau berimajinasi, yang bekerja adalah pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar kita. Nah, seperti halnya di dalam komputer yang memiliki hard disk, jadi dalam pikiran manusia sendiri, hard disknya adalah pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Dan kehebatannya adalah tidak memiliki kapasitas penyimpanannya. Jadi memang ini termasuk hal yang luar biasa yang kita miliki, karena hal-hal yang terjadi yang kita pikirkan dalam pikiran bawah sadar, kemudian memorinya sendiri sangat banyak, kemudian tanpa batas, sehingga banyak juga yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Kemudian pikiran bawah sadar kita ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa, terutama apabila kita bisa mengakses kemudian juga mengendalikannya dengan cara yang baik dan positif. Kemudian bagaimana cara mengendalikan pikiran bawah sadar kita? Nah, yang pertama adalah berpikir positif. Jadi usahakanlah untuk selalu berpikir positif. Karena memang di dalam benak manusia ini biasanya ada percakapan atau obrolan batin. Biasanya memang yang satu bersifat positif, kemudian juga yang satunya lagi bersifat negatif. Jadi yang satu bilang A, kemudian yang satu bilang B. Dan memang hal-hal yang positif yang kita pikirkan atau sedang kita obrolkan dalam pikiran bawah sadar kita kadang selalu dikalahkan oleh pikiran negatif di dalam diri kita. Jadi sebisa mungkin harus bisa selalu berpikir positif agar hal-hal yang bersifat negatif bisa kita minimalisir atau bahkan bisa kita hilangkan dalam pikiran bawah sadar kita. Lalu caranya sendiri adalah dengan menggunakan hal-hal yang positif atau kata-kata yang baik atau dalam bentuk afirmasi. Misalnya jika kita berpikir aku tidak mampu, kemudian belum apa-apa kita sudah berpikir aku tidak bisa, kemudian berpikir aku gagal. Jadi kalian bisa mengubahnya menjadi pikiran yang positif, yaitu dengan cara aku selalu beruntung, kemudian aku bisa, aku mampu, aku selalu hidup berkelimpahan, terima kasih Tuhan. Pokoknya buat kata-kata yang positif yang bisa mengendalikan, kemudian juga bisa membuat energi, perasaan, dan juga pikiran kita selalu dalam keadaan yang positif. Jadi jika tiba-tiba dalam pikiran kita ada hal-hal yang negatif yang terlintas, segeralah untuk tarik nafas, kemudian melakukan relaksasi atau meditasi, kemudian juga hilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam
pikiran kita, karena semua itu ada di dalam pikiran kita, dan tentu saja hal-hal negatif yang ada dalam diri kita hanya kita sendiri yang bisa mengubahnya. Kemudian yang kedua, untuk cara mengendalikan pikiran bawah sadar ini adalah dengan menggunakan kalimat atau kata-kata yang positif, atau bisa juga dengan afirmasi atau mantra positif. Jadi jika teman-teman mendengar mantra, jangan dulu berhubungan dengan hal yang gaib atau hal-hal yang di luar logika. Maksud di sini adalah dengan kita menggunakan afirmasi, kita bisa membentuk kemudian juga mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, memang ini sebenarnya bisa kita lakukan, misalnya apabila kita ingin memiliki motor, kemudian memiliki mobil, atau mungkin kita ingin membeli sebuah rumah, atau kita juga bisa membuat mantra atau afirmasi untuk kesembuhan kita, agar badan kita selalu sehat, kemudian selalu fit dan juga bugar. Nah, ini memang tidak bisa dilakukan hanya sekali ataupun jarang. Jadi teman-teman bisa lakukan dengan berulang-ulang, kemudian dengan latihan yang khusus. Tentu saja harus kita pelajari. Misalnya kita harus tentukan apa yang akan menjadi keinginan kita. Kemudian kita harus tanamkan, kemudian juga fokuskan terhadap keinginan kita tersebut. Jadi apabila misalnya kita ingin memiliki sebuah mobil, kita harus memikirkan jika mobil itu sudah kita miliki. Kemudian juga kita akan selalu berfokus ke arah situ agar apa yang menjadi tujuan dan keinginan kita bisa terwujud secara nyata. Kemudian yang ketiga, cara mengendalikan pikiran bawah sadar adalah dengan visualisasi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jika kita memiliki keinginan, misalnya kita ingin membeli rumah atau kita ingin membeli sebuah mobil, kita bisa bayangkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya teman-teman ingin membeli sebuah mobil, jadi kita harus tahu benar mobil seperti apa yang ingin kita beli, misalnya mereknya, kemudian warnanya, tipenya, atau mungkin cc-nya. Nah, jadi memang itu harus dibayangkan dengan sangat jelas di dalam pikiran bawah sadar kita, karena ini merupakan latihan mental yang kita lakukan sebelum kita memilikinya. Jadi kita harus bisa membayangkan, kemudian kita harus bisa membuat seolah-olah apa yang kita inginkan itu sudah terjadi. Jadi dengan begitu kita sudah terbiasa, karena ini merupakan latihan mental. Jadi bisa juga dengan teman-teman mengambil foto, kemudian taruh di tempat yang sering kita lihat, misalnya di layar HP ataupun juga di kamar. Jadi ketika kita melihat gambar tersebut, secara otomatis pikiran kita, kemudian alam bawah sadar kita akan menarik hal tersebut. Nah, memang ini tidak mudah ya dilakukan, karena memang kita harus bisa benar-benar mengendalikan pikiran bawah sadar kita, terutama apabila ada muncul keraguan, kemudian ketidakyakinan. Jadi itu merupakan tugas kita, karena memang apabila kita menginginkan hal tersebut, kita tidak boleh sama sekali memiliki keraguan, kemudian memiliki rasa pesimis. Jadi kita harus bisa benar-benar yakin, karena segala hal yang kita inginkan, kemudian yang kita butuhkan, hanya kita sendiri yang tahu, kemudian hanya kita sendiri yang bisa mengendalikannya, kemudian juga bisa mewujudkannya. Nah, untuk itu perlu latihan yang baik, kemudian juga dilakukan secara berulang-ulang agar apa yang menjadi keinginan kita, kemudian apa yang menjadi tujuan kita bisa terwujud secara nyata, mudah, dan juga menyenangkan. Selain itu juga teman-teman bisa menggunakan kalimat atau afirmasi
untuk kesembuhan. Kemudian apabila mungkin teman-teman ingin jalan-jalan, mungkin ke tempat-tempat yang teman-teman ingin kunjungi, teman-teman juga bisa melakukan afirmasi tersebut dengan cara berpikir positif, kemudian juga bisa selalu memvisualisasikan, dan juga kita juga bisa selalu merasa kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu tadi Ayu bahas sedikit tentang cara mengendalikan pikiran bawah sadar. Memang ini tidak mudah dilakukan, tapi apabila kita bisa konsisten, kemudian bisa berlatih secara terus-menerus dan berulang-ulang, pasti segala sesuatu bisa kita wujudkan secara nyata. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang Ayu sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam santun dan rahayu. Om Santi, 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 Om.